Alhamdulillah alladzi amarna bil birri wal ma'ruf wa nahana 'anil munkari wal ma'asi wa ja'ala rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Babus Salam yang insyaallah kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat yang kita rasakan siang hari ini, yaitu nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, serta nikmat Islam wal iman. Sehingga dengan adanya nikmat-nikmat tersebut, kita bersyukur kepada Allah. Kita tempatkan nikmat-nikmat itu untuk mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Babus Salam yang kita cintai ini. Semoga amal ibadah kita hari ini dan seterusnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu banyak pintu-pintu pahala dan pintu-pintu maghfirah, penghapusan dosa yang Allah sediakan bagi setiap hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Al-ayah. Barang siapa yang berbuat kebajikan dalam hidup ini, Allah akan lipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Man dala 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ili. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala seperti orang yang melaksanakan kebaikan itu. Bagi mereka yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh 10 pahala, dan setiap kebajikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 pahala. Tabassumuka fi wajhika sadaqah. Senyum seorang mukmin kepada saudaranya merupakan sedekah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang didasari dengan iman dan penuh penghitungan, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Wa may yattaqillah yukaffiru anhu sayyiati wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan segala kesalahannya dan Allah akan berikan pahala yang begitu besar baginya. Banyak lagi amalia-amalia yang bisa
menyebabkan kita mendapatkan pahala dan bisa menyebabkan kita diampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Hadirin, begitu sayangnya Allah kepada kita selaku hamba-Nya. Namun di balik apa yang sudah Allah sediakan itu, ada satu pertanyaan atau 3 pertanyaan. Apakah setiap manusia, setiap hamba Allah mampu memanfaatkan kesempatan itu? Kemudian yang berikutnya, apa sesungguhnya yang Allah inginkan dengan memberi peluang begitu besar kepada setiap hamba-Nya yang diliputi dengan pahala dan ampunan dosa-dosa kita? Apakah hanya sekedar hamba-Nya itu mendapatkan pahala selesai, dihapus dosanya selesai sampai di situ? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan itu, yang pertama, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari tidak semua orang mampu memanfaatkan peluang yang Allah sudah sediakan itu. Tidak semua hamba Allah bisa memperoleh pahala yang begitu banyak dari berbagai amalia yang bisa dia lakukan. Tidak semua hamba Allah yang mendapatkan ampunan. Dan yang kedua, sesungguhnya hubungan kita selaku hamba dengan Allah tidak sebatas hanya mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah. Lebih jauh dari itu, ada sesuatu yang Allah inginkan dari dibukanya pintu-pintu pahala dan penghapusan dosa itu. Apa? Allah menginginkan dengan hal tersebut yang merupakan hanya sekedar metodenya Allah, caranya Allah dengan memotivasi kita berbagai pahala dan penghapusan dosa itu agar kita selalu mendapatkan rahmat-Nya, agar kita selalu mendapatkan kasih sayang-Nya. Karena hadirin, manusia yang hidup tanpa rahmat Allah, pasti dia tidak akan bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Allah dengan tegas menyatakan di dalam berbagai ayat-Nya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sekiranya tidak ada karunia dan rahmat Allah kepada manusia, lattaba'tumus syaitana illa qalila, maka manusia itu yang tidak dapat rahmat akan menjadi pengikut setia setan laknatullah alaih. Di dalam ayatnya yang lain, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Sekiranya tidak ada karunia dan rahmat dari Allah, maka manusia itu akan selalu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, akan selalu melanggar aturan-aturan Allah. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Sekiranya tidak ada karunia dan rahmat dari Allah, maka manusia itu akan mengalami kesulitan hidup. Dia akan susah hidupnya, dia akan selalu gelisah, dia akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menetapkan caranya dengan dibukanya pintu-pintu pahala dan ampunan. Harapan Allah agar setiap kita tidak pernah sedetik pun putus dengan kasih sayang Allah. Tidak pernah sedikit pun kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah pemilik
rahmat itu. Huwar Rahmanur Rahim wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dialah Tuhan kita yang memiliki kasih sayang itu. Yang kasih sayang itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Kasih sayang Allah itu menggantung di dalam arsy-Nya Allah. Lalu Ar-Rahim itu berkata, man salani wa salahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang menyambung rahmat Allah, kasih sayang Allah, siapa yang mencari bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu, Allah akan segera memberikan kasih sayangnya kepada orang yang selalu mencari rahmat Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar hidup kita selalu diliputi dengan kasih sayang Allah itu? Bagaimana caranya agar hidup kita selalu berlimpah dengan rahmat Allah? Dijelaskan dari berbagai keterangan baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama, tidak ada pilihan lain kalau kita ingin selalu mendapat rahmat Allah. Kita harus selalu beriman dan beramal saleh dalam hidup ini. Karena Allah dengan tegas menyatakan dalam surat Maryam ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan masukkan ke dalam hatinya kasih sayangnya, rahmatnya, yang akan membuat orang itu memanfaatkan peluang pintu-pintu pahala dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ayatnya yang lain Allah mengatakan, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebajikan dalam hidup ini. Lalu yang berikutnya, hadirin, rahmat Allah itu akan turun kepada setiap hamba yang dia selalu bertakwa kepada Allah. Dia selalu taat kepada Allah. Dia selalu mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walitattaqu wala'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena orang-orang yang bertakwa itu akan selalu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah, semoga kamu akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping orang yang beriman, beramal saleh dan bertakwa, yang selalu dirahmati oleh Allah adalah mereka hamba-hamba Allah yang selalu dekat dengan Al-Quran, yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Mereka yang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran saja sudah mendapatkan kasih sayang Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu ayat-ayat Al-Quran, fastami'u, dengarkanlah, perhatikanlah, maka akan diberikan rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan demikian. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Ini Al-Quran yang diturunkan kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka ikuti Al-Quran itu, jadikan dia sebagai imam, jadikan dia sebagai pedoman, jadikan dia sebagai acuan dalam hidup kita ini. La'allakum turhamun, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir,
rahmat Allah akan selalu dicurahkan kepada hamba-hambanya yang selalu menjalin silaturahim dengan sesama. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jika ada di antara orang-orang yang beriman berselisih, fa aslihu, lakukan perdamaian, lakukan perbaikan di antara saudara-saudara kita, maka insya Allah kita akan senantiasa diliputi kasih sayang Allah. Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Allah, Rasulullah perintahkan agar kita selalu mengasihani semua hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini. Tidak hanya manusia, tidak hanya yang berakidah dengan kita, bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain disuruh untuk kita sayangi. Kalau itu yang kita lakukan, maka semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kita melalui rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, bahwa pintu-pintu pahala dan penghapusan dosa merupakan cara Allah memberi motivasi kepada kita agar kita senantiasa menghubungkan diri kita setiap saat dengan Allah, taqarrub kepada Allah, dekatkan diri kita selalu kepada Allah dengan cara melakukan iman, amal saleh, berbuat kebajikan, bertakwa selalu kepada Allah, membaca Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, dan menjalin tali silaturahim di antara kita. Semoga dengan apa yang saya sudah sampaikan ini, khususnya untuk diri saya, maka kita semua semoga dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang senantiasa dalam hidup ini diliputi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah ya haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata abdi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul wafiyyu bi'ahdi, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi min ba'di, wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'amima faqala jalla jalaluhu 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa radallahumma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al-muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا